jangan melenceng loh, jangan menyimpang loh, Anda jangan mau ditekan sana tekan sini. Jangan dikaitkan dengan ideologi. Kita bangsa yang besar, kita punya ajaran berdiri di atas kaki sendiri, tidak pernah ada impor. Jangan retorika. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pemimpinnya. Bangsa yang besar juga adalah bangsa yang berusaha belajar dari para pemimpinnya yang sudah pernah memimpin sebuah bangsa. Dan pada hari ini kita bisa berbincang lebih jauh dengan Presiden ke-6 Bapak SBY. Pak SBY, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana Pak kegiatan selama bulan Ramadan ini? Seperti tahun-tahun yang lalu, ya bulan Ramadan ini kami tentu beribadah, kemudian juga tetap berkarya meskipun barangkali tidak sesibuk dulu, dan yang tidak kalah menjalin silaturahmi bertemu dengan para sahabat. Dan kegiatan partai Pak selama bulan Ramadan bagaimana? Itu berjalan dengan biasa. Memang saya kira partai politik manapun boleh dikatakan cool down ya, memberi kesempatan kepada kader-kadernya untuk beribadah, terutama yang menjalankan ibadah puasa. Jadi menurut saya ya kita utamakan ibadah ini dululah. Tentu tugas-tugas yang rutin tetap berjalan. Yang tidak kalah pentingnya ya berdialoglah sebagai sesama keluarga. Karena dialog itu penting, menunjukkan rasa sayang di antara kami semua. Alhamdulillah Bung Arya, kami senang, dan terlebih kalau sedang ketemu anak cucu begini. Ini Pak, ada cucu yang terkecil tuh saya lihat ada ini ya, suka masuk di Instagram juga, Instagramnya Ibu gitu. Ibu Ani kan itu sangat menyukai fotografi. Kemudian Ibu Ani juga aktif dalam Instagram, kalau nggak salah hampir mencapai 5 juta itu, sehingga senanglah kita ya share dengan teman-teman tentang keluarga masing-masing, aktivitas masing-masing, termasuk tentunya cucu-cucu tersayang. Cucu yang terakhir ini Pak gimana Pak? Lagi sekali foto-foto sama Ibu ini? Iya, namanya Panca Sakti ya. Itu sudah punya fans ternyata meskipun kecil begitu, dan ya mudah-mudahan mereka semua kelak menjadi putra bangsa yang baik. Tetapi yang jelas masing-masing cucu itu kan punya keunikan masing-masing, ya, kelucuan masing-masing. Tetapi yang jelas orang tua, kami, kakek dan nenek mendidiknya, mudah-mudahan mereka juga ya tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, tapi juga berkarakter baik. Nah ini Pak, nanti bulan Ramadan apakah ada rencana mudik Pak? Atau kemana gitu? Mudiknya ke Cikias ini. Ya begini Bung Arya, dulu ketika saya masih relatif muda ya, di TNI ya pangkat letnan, kapten, mayor atau letkol begitu, sering mudik ke Jawa Timur. Karena orang tua saya ada di Jawa Timur, ya naik bus, naik kereta api, dan itu memiliki kenangan tersendiri. Dan sekarang karena ibunda saya ada di Jakarta, ibunda Ibu Ani juga ada di Jakarta, jadi kami memilih nanti Lebaran di Jakarta, dan kami gunakanlah untuk bersilaturahim dengan sanak keluarga dan handetolan. Nah ini Pak, dulu Pak gimana pengalaman waktu mudik Pak? Mengalami waktu muda itu ngalami kemacetan juga seperti sekarang? Iya sama. Begini, dulu belum semacet sekarang. Tetapi dulu infrastrukturnya juga belum semaju sekarang. Apakah jaring jalan, kemudian sarana transportasi belum sebanyak sekarang, sehingga masing-masing zaman memiliki tantangannya. Itulah sebabnya dulu ketika saya memimpin Indonesia, kami lakukan segala upaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi saudara-saudara kita yang mudik Lebaran, apakah transportasinya, kemudian keamanan di jalan, lantas kalau ada musibah tentu bantuan kesehatan, stabilisasi harga dan sebagainya, sehingga mereka merasa nyaman melaksanakan mudik dan bisa bertemu dengan handetolan. Saya kira itu tugas semua pemerintah, tugas semua presiden untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya. Nah selama ini Pak,
apakah adik-adik atau apa juga akan kumpul di Jakarta bersama-sama Bapak? Ada tradisi yang bagus, Bung Arya. Di samping keluarga kecil kami, saya, anak dan cucu, tentu termasuk menantu, juga di keluarga Ibu Ani, Ibu Sarwo Edi Wibowo, itu kita juga berkumpul semua. Di ibunda saya, Ibu Siti Habibah, itu juga berkumpul. Nah itulah kita gunakan sekaligus untuk ya bertemu dengan saudara-saudara. Jadi betul-betul kali ini keluarga besar yang di ini Pak, di lingkungan Bapak ya. Betul. Dan ini nanti Pak dengan bekas-bekas menteri yang sebelumnya Indonesia Bersatu, apakah akan diajak lagi? Kami memiliki paguyuban ya non politik tentu dan sering berkumpul Bung Arya, sekedar bertukar pikiran, kemudian bersambung rasa, menjaga persaudaraan dan persahabatan. Dan kemarin saya juga mengundang beliau-beliau yang pernah bertugas bersama saya di Kabinet Indonesia Bersatu, baik yang pertama maupun kedua, semuanya hadir. Alhamdulillah, termasuk jajaran pembantu di kabinet dulu. Dan insya Allah nanti selesai Lebaran juga ada acara halal bihalal. Itu kami gunakan sebagai wujud dari insya Allah abadinya persahabatan di antara kami semua. Nah ini yang menarik Pak dari Bapak juga, bahwa Bapak bisa membuat kekompakan di kabinet, malah yang sudah tidak lagi di kementerian menuju jadi menteri, tapi tetap juga bersatu sama Bapak. Bagaimana Pak? Ya itu tradisi dan budaya kerja yang kami bangun dulu kan namanya silih asah, silih asuh, dan silih asih. Hormat menghormati, sayang menyayangi. Presiden meskipun pengambil keputusan, pemimpin, tapi juga sahabat mereka semua. Menteri katakanlah meskipun itu bawahan presiden, saya memberikan penghormatan kepada beliau-beliau karena masing-masing memiliki tanggung jawab dan tugasnya sendiri-sendiri. Nah, jalinan persahabatan itulah meskipun tugasnya tidak mudah dulu. Bung Arya masih ingat tantangannya luar biasa beratnya, tapi alhamdulillah kami kompak. Tentu ada perbedaan pandangan, sekali-sekali kita selesaikan secara baik, secara internal, dan kemudian keluar kita satu, mengemban tugas yang memang tidak mudah untuk rakyat kita. Nah ini Pak, yang kita juga cukup kagum sama Bapak, yaitu ketika walaupun diganti menterinya gitu ya, ada reshuffle kabinet gitu, tapi tetap aja hubungan yang baik yang terbangun, dan mereka tidak ada bicara aneh-aneh di luar, itu bagaimana gitu? Iya, kami sayang pada mereka semua. Mereka juga tahu bahwa sebagai pemimpin saya menyayangi, menghormati. Kalau ada reshuffle itu tujuannya baik ya. Dan tentu kami beritahu kepada beliau-beliau yang mengalami reshuffle, mengapanya, dan bisa menerima pada prinsipnya. Dengan demikian tidak menghalang-halangi persahabatan lebih lanjut. Karena meskipun tidak lagi menjadi menteri, beliau-beliau itu tokoh baik loh. Tokoh yang memiliki banyak kelebihan sehingga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para menteri yang meskipun di tengah jalan harus saya lakukan pergantian, tapi sampai sekarang masih menjalin komunikasi dan silaturahim. Ini Pak, apakah Bapak dalam hubungan sampai hari ini dengan mereka, apakah juga ada misalnya meminta masukan dari mereka, melihat pandangan tentang bangsa kita atau bagaimana gitu? Tidak secara formal begitu ya, karena saya ini menghormati pemimpin dan pemerintahan yang sedang mengemban tugas sekarang ini. Saya pernah memimpin bangsa ini, Bung Arya, menjalankan pemerintahan, persoalan luar biasa, kompleks, kait-mengait. Saya tidak mudah menyalahkan siapapun, kecuali kalau ada sesuatu yang perlu saya ingatkan, harus saya ingatkan. Itu tanggung jawab moral. Rasa sayang saya kepada pemimpin dan pemerintahan sekarang agar beliau-beliau sukses, selamat, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, dalam konteks itulah, kalau kami bertemu tidak dalam rangka mengkritisi pemerintah, tetapi ya berbagi pandangan, bahkan kadang-kadang masalah internasional. Kemarin ketika kita berkumpul di
kediaman Bung Khairul Tanjung, juga dihadiri teman-teman. Saya ceritakan perkembangan dunia mulai dari Brexit, ASEAN, Asia Timur, isu meningkatnya nasionalisme di berbagai negara dan sebagainya. Kita melihat dunia, sedangkan dalam negeri kita lebih mempercayakan sebetulnya kepada pemimpin sekarang, dan sekali-sekali saya memberikan apresiasi atas prestasi mereka, dan sekali-sekali pula saya memberikan koreksi jika kami perlu menyampaikan koreksi-koreksi itu. Baik Pak, kita nanti berikutnya kita akan bahas lagi Pak mengenai ekonomi, tapi kita akan break sebentar lagi. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.